Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda yang soleh dan soleha semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Gimana liburannya kemarin? Ada yang liburan gak di pandemi seperti sekarang? Walaupun tetap liburan, yang penting kalian kemarin tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kalaupun memang mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan jaga jarak ya ketika bertemu dengan orang. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan perbanyak minum air putih. Oke, baiklah Ananda yang soleh dan soleha semua. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bunda Trisna di Mapel PPKN. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ya ke materi selanjutnya. Di semester ganjil kemarin kita sudah menyelesaikan 3 bab. Nah, di semester genap ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, ada 3 bab juga. Pertemuan pertama ini kita akan membahas di bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk itu silakan semua Ananda siapkan buku tulisnya, buku paketnya, dan perlengkapan alat tulis lainnya. Kita akan masuk ya, mulai belajar hari ini. Di bukunya silakan dibuka juga buku paketnya. Oke, nah untuk hari ini kita akan membahas bagian A, ada di buku paketnya halaman 3, tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran daring atau melalui video ini ya, peserta didik dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk sejarah perumusan Pancasila ini begitu panjang ya nak ya, karena itu untuk kita bahas, yang akan kita bahas yaitu mulai dari sejarah pembentukan BPUPKI, terus usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Nah, langsung saja, pembentukan BPUPKI. Tahu kan kepanjangan BPUPKI apa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga disingkat dengan BPUPKI. Kalau dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, siapa sih? Jadi pembentukan BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Bab KRT Rajiman Wedio Diningrat. KRT-nya itu kepanjangan dari Kanjeng Raden Tumenggung. Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, pembentukan BPUPKI ini bukan dibentuk untuk pastinya ada tujuannya lah ya. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk pembentukan BPUPKI ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia merdeka. Jadi BPUPKI ini dibentuk untuk melakukan penyelidikan bagaimana persiapan pembentukan negara yang merdeka itu. Sehingga di sini Bapak Rajiman Wedio Diningrat dipilih sebagai ketua dan dibantu oleh kedua ketua muda, yaitu ada Ichibangase Yoshio atau orang Jepang yang menjabat sebagai
Sucokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso sebagai kepala sekretariat. Nah, sehingga pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPK itu dilantik. Jumlahnya itu ada 62 orang ditambah 7 orang Jepang tapi tanpa hak suara. Nah, selanjutnya BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama itu dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang pertama ini yang dibahas adalah tentang rancangan dasar negara. Tentang rancangan dasar negara yang mana BPUPKI melaksanakan sidang ini di gedung Chuo Sang-in, Jalan Pejambon 6, Jakarta. Ini dikenal dengan Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, kemudian Bapak Rajiman Weddiodiningrat selaku ketua sidang menyatakan bahwa negara itu perlunya suatu dasar negara. Sehingga ada beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Ada 3 usulan dasar negara oleh para tokoh. Yang pertama yaitu ada oleh Muhammad Yamin, terus yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang terakhir ada usulan dari Insinyur Soekarno. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Terus juga nanti kita akan bahas tentang Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini ialah pembukaan Undang-Undang Dasar seperti yang sekarang ya. Ada kan di Undang-Undang Dasar itu kan di depannya ada pembukaan dulu yang bahwa sesungguhnya itu dinamakan dengan Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya kita nanti juga akan membahas sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, di sidang kedua ini yang dibahas ialah rancangan Undang-Undang Dasar. Oke. Bunda lanjutkan untuk yang sidang pertama tadi ya. Kan ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Itu yang pertama, ini slide-nya. Tokoh yang merumuskan atau yang mengusulkan dasar negara ialah Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Nah, beliau mengemukakan atau mengajukan ada 5 dasar negara seperti yang ada di layar ini. Yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, dan yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Ini menurut Muhammad Yamin. Selanjutnya menurut Supomo. Nah, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pidatonya tentang dasar negara ini. Ia mengusulkan ada 5 unsur yang menjadi dasar negara. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Terus ini yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 ada Soekarno yang mengusulkan dasar negara menjadi 5 azas. Yang pertama nasionalisme dan pri kemanusiaan, yang kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan. Maaf ya Bunda, salah ketik. Itu maksudnya nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian ya, sehingga rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno ini menjadi menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Sehingga untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni 1945 setiap tanggal 1 Juni ya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kalau hari kesaktian Pancasila yaitu pada tanggal 1 Oktober. Beda ya. Kalau lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni, kesaktian Pancasila 1 Oktober. Nah, sehingga 5 azas yang diusulkan oleh Soekarno ini diterimalah dalam rapat tersebut. Kemudian ringkasan dari Pancasila tersebut
disebut dengan Trisila yang isinya. Nah, dari kelima azas ini kemudian diringkas lagi menjadi Trisila, namanya itu Trisila. Berarti ada 3. Yang pertama yaitu sosionasionalisme, yaitu gabungan dari kebangsaan dan perikemanusiaan, gabungan dari azas 1 dan azas kedua ini. Artinya bangsa yang hidup bersama dalam kekeluargaan bangsa-bangsa. Terus yang kedua yaitu ada sosiodemokrasi, gabungan dari demokrasi dan kesejahteraan sosial. Jadi ini gabungan dari azas ketiga dan keempat ini digabung, yang artinya paham demokrasi, persamaan seluruh rakyatnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Terus yang ketiganya ada ketuhanan, dimaksudkan untuk menjiwai dasar sosionalisme dan sosiodemokrasi tersebut. Sehingga selanjutnya ya, Soekarno kemudian memeras lagi Trisila ini menjadi Ekasila. Ekasila itu yaitu gotong royong. Nah, di semester 1 kemarin kita sudah belajar ya tentang gotong royong. Jadi gotong royong ini merupakan suatu yang khas di negara kita Indonesia. Nah, prinsip Ekasila atau gotong royong ini mendirikan bahwa negara kita harus hidup bergotong royong, harus saling tolong menolong antar manusia. Karena kita kan bukan makhluk individu ya. Kita kan manusia ini sebagai makhluk sosial yang pastinya membutuhkan kan bantuan orang lain. Gak mungkin kita bisa hidup dengan sendirian. Nah, sehingga gotong royong ini diartikan adalah satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Jadi itu maksud prinsip Ekasila. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan kita kembali ke kemana tadi, ke Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini Bunda jelaskan sedikit ya. Kemudian Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Jadi Bapak Rajiman Widyadiningrat ini membentuk panitia kecil yang mana dia menunjuk Soekarno sebagai ketuanya. Nah, sehingga panitia kecil ini ada beberapa yang harus dibahas. Ada beberapa harus yang dibahas, yang mana anggotanya ini terdiri dari 9 orang, termasuk dengan ketuanya, yaitu ketuanya ada Soekarno, yang kedua, terus wakilnya ada Muhammad Hatta, anggotanya ada Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Agus Salim, dan Maramis. Nah, kemudian tepat pada tanggal 22 Juni 1945, pas malam ya, panitia 9 ini langsung mengadakan rapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, panitia 9 ini mencapai satu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah, Piagam Jakarta yang kata Bunda tadi. Jadi di sini ya pada 22 Juni ini mereka membahas tentang pembukaan undang-undang dasar atau Mukadimah yang disebut oleh Soekarno Mukadimah. Kemudian Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta, tetapi sekarang disebut dengan pembukaan undang-undang dasar. Nah, adapun dalam Piagam Jakarta, rumusan dasar negara adalah yang pertama. Nah, jadi rumusan dasar negara yang ada di dalam Piagam Jakarta itu yang pertama, atau yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar, yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pada dulu ya, rumusan dasar negara yang harus ada di Piagam Jakarta. Tetapi kemudian ada Muhammad Hatta pas menjelang proklamasi ya, pas proklamasi mau di apa namanya tuh disampaikan, ada beberapa para tokoh dari Indonesia Timur yang keberatan terhadap bagian dari kalimat Piagam Jakarta. Kalimat tersebut ialah kalimat yang
Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga selanjutnya Muhammad Hatta mengajak anggota-anggota yang lain mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Nah, nanti kan di penetapan Pancasila kan ada sidang PPKI ya, nanti kita akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mereka kemudian mengganti sila pertama itu dengan sila yang seperti sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung sikap toleransi. Itu tentang Piagam Jakarta ini jadi sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sidang kedua, sidang kedua ini kan mereka membahas rumusan Undang-Undang Dasar. Nah, yang mana BPUPKI di sini membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Soekarno mengetuai di Panitia Hukum Dasar, yang tugasnya adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Soekarno kemudian menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar pada 14 Juli 1945. Hasilnya berupa rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Itu jadi ya, sidang kedua ini intinya membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwa Panitia 9 tadi, mereka tadi kan membahas tentang rancangan dasar negara yang ada di Piagam Jakarta. Itu Panitia 9-nya dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi itu ya, ada 3 tokoh jadi yang merumuskan Pancasila, dan akhirnya yang diterima adalah masukan atau rumusan dari Soekarno. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin untuk pertemuan ini sampai di situ saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, silakan kalian chat Bunda atau komentar dari video ini. Bunda harap kalian semua sudah menonton atau memahami ya video ini sampai akhir, sampai yang Bunda ngomong ini. Jangan lupa apabila perlu tadi dicatat dulu, coba kalau ada materi yang penting atau yang tidak ada di buku paketnya. Oke, mungkin itu saja ya, kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video Bunda ini. Jangan lupa ya, nanti akan Bunda berikan tugasnya ya setelah ini. Oke, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya dan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.